Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali bersama saya Liana Astri Purwaningga. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat. Yuk kita belajar bersama. Namun sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita mulai dulu dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbani ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Semoga kalian dipermudah dan diperlancar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Kompetensi inti KI 3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Kompetensi dasar 3.1 memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Indikator 3.1.1 menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran. 3.1.2 menjelaskan pengertian dan fungsi hadis. Tujuan 1. Menjelaskan pengertian Al-Quran. 2. Menjelaskan fungsi Al-Quran. 3. Menjelaskan pengertian hadis. 4. Menjelaskan fungsi hadis. Yang pertama, macam-macam hadis. Hadis memiliki kedudukan penting setelah Al-Quran. Istilah lain yang identik dengan hadis adalah as-sunnah. Kelompok muhaddisin atau ahli hadis mengemukakan pengertian as-sunnah adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat lahir dan batinnya, ataupun perjalanan hidupnya sejak sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti bertahanus di Gua Hiro maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Namun, ulama membedakan pengertian antara hadis dan as-sunnah sebagai berikut. Hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW. Sunnah adalah amalan-amalan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yaitu kebiasaan yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Macam-macam hadis. Yang pertama, hadis qauli, yaitu hadis yang diucapkan Nabi dalam berbagai bidang. Yang kedua, hadis fi'li, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Yang ketiga, yaitu hadis takriri, keadaan Nabi yang mendiamkan, tidak berkomentar, dan tidak menyanggah, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Yang kedua, fungsi Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama
dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam. Fungsi Al-Quran secara umum, yang pertama sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Yang keempat, sebagai pengontrol pengkoresi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Fungsi hati secara umum adalah sebagai sumber ajaran hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, dan hadis mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran, karena sebagian ayat Al-Quran memang merupakan ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan dan perincian. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memperinci ayat Al-Quran yang global. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Dan yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Latihan. Kerjakan dengan baik dan benar ya. Kerjakan soal di LKS halaman 7-9. A. Pilihan ganda dan B. uraian. Dikerjakan di lembaran dan dikumpulkan. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani farduduhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin amin ya alamin. Syukran. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum